kebetulan di EAU di kampus kita pakai Western Educational System. Jadi International Educational System. Jadi kebayang tuh, mulai dari manner jadi guru, subjek jadi guru. Kayak misalnya kita disuruh belajar matematik lagi, belajar matematik SD. Iya. Terus cara ngajarinnya gimana? Iya. Kenapa kok hasilnya segini? Kenapa 2? Boleh nggak 3? Nggak boleh dong. Kan kita bicara MTK. Kalau bicara filosofi beda lagi. Selamat datang teman-teman. Halo guys, kembali lagi di EAU Major Finding Series bersama dengan aku, host kali ini Iran Ramdhani, akan mengenal lebih dalam tentang major-major yang ada di EAU. Kali ini aku bersama dengan Kak Sabila akan mengenal lebih dekat dengan BEE, Bachelor Elementary Education. Yups. Kita akan lebih kenal dengan jurusan yang education banget, bahkan sampai baju aku nih batik udah kayak guru banget ya. Pendidikan banget ya. Oke, boleh kenalan diri dulu, namanya siapa, nama lengkapnya, asal dari mana, jurusan apa, dan sekarang lagi semester berapa? Oke, halo semuanya viewers. Nama aku Sabila Mujahidah, biasa dipanggil Sabila atau Sabil kalau udah deket ya. Aku dari Depok, Jawa Barat. Sekarang aku final year student atau tahun ketiga, tahun terakhir di jurusan Bachelor of Elementary Education atau BEE disebutnya. BEE. Atau kalau di Indonesia Pendidikan Sekolah Dasar, PGSD. PGSD. Gitu. Pasti familiar ya. Sekarang lagi semester berapa? Semester terakhir. Semester berapa? Udah mau lulus semester third year. Third year. Harusnya semester 8, karena kita 9 semester kan. Oke. Kenapa dulu kamu milih jurusan ini dan apa yang bikin kamu tertarik nih ya? Ada nggak cerita di baliknya yang bisa mungkin teman-teman di luar sana yang ingin mencoba daftar di jurusan ini ingin tahu? Oke, kalau aku sering denger sih kapan orang bisa masuk ke jurusan tertentu itu macam-macam ya. Kausus ya gitu, apa yang bisa bikin orang masuk ke jurusan itu kadang-kadang bisa namanya salah pilih jurusan, bahkan salah checklist. Ada yang emang pengen dapet jurusan yang paling bagus aja di satu universitas itu. Kalau aku jujur aku tuh dapet jurusan ini karena aku tuh milih jurusan yang menurut aku itu paling gampang untuk dicapai ketika aku pengen dapet beasiswa gitu. Jujurly speaking kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Dulu pilihannya sebelum daftar apa? Aku pengen banget sebenarnya masuk ke jurusan politik gitu. Pengen banget belajar politik, terus contohnya? Bisnis. Kayak HI, hubungan internasional gitu. Terus juga kayaknya kalau jadi orang-orang kantor kayak seru deh gitu. Terus ngelihat jurusannya range-nya ini, tapi yang pengen didapat nih beasiswanya nih kebetulan karena we know kan kita datang dari background yang beda-beda gitu. Aku pengen nyari beasiswa, aku pengen kuliah gratis. Nyari yang jumlah pendaftarnya sedikit. Iya bener ya. Kalau Jurusannya misalnya sedikit. di Indo mungkin kayak gitu ya, kayak aku pengen yang sepi jurusannya nih. Aku daftar. Chance masuknya besar. Itu yang bikin aku ada di jurusan ini sebenarnya. Oke. Kalau boleh digambarkan kan nih, menurut kamu orang yang seperti apa sih yang bakal cocok masuk jurusan ini? Mungkin dari lulusan SMA kah, SMK, atau dari Aliyah negeri misalnya, atau orang yang extrovert dan introvert. Atau harus jago matematika kayak di episode sebelumnya nih. Aduh. Contohnya aja nih, boleh deh? Kalau masuk ke jurusan pendidikan ya, ngomongin pendidikan, terus ngomongin kalau BEE atau Elementary Education itu kan PGSD. Orang kayak apa sih yang harus masuk PGSD? Pasti aku encourage banget satu dia yang peduli soal pendidikan sih. Kayak atau dia itu punya concern lah gitu. Aduh kayaknya pendidikan
nggak harus gitu nggak harus jauh-jauh, tapi kayaknya seru deh mendidik gitu. Kayaknya mendidik itu penting deh. Terus kayak aku suka anak kecil, aku pengen ngajarin anak kecil atau ngajarin adiknya, ngajarin tetangganya gitu. Dari hal kayak gitu kayak cocok tuh jadi jurusan ini gitu. Ada di jurusan ini. Oke, menarik. Kalau dari pengalaman kamu sendiri di jurusan ini, kamu tuh belajar apa aja sih? Penasaran nih, kalau PGSD di BIN belajar apa aja? PGSD di International University gitu ya? Iya, betul, exactly. Iya, kalau di International University, kebetulan di EAU, di kampus kita pakai Western Educational System. Jadi International Educational System, jadi kebayang tuh apa aja yang dipelajarin, pastinya banyak banget. Mulai dari manner jadi guru, subjek jadi guru, kayak misalnya kita disuruh belajar matematik lagi, matematika SD. Iya, kita ada subjek matematika SD, gimana kita ketemu sama soal 1 tambah 2 gitu. 3 tambah 5, 3 kali 5, itu kita ketemu lagi, bahkan ada exam ya, lucu gitu. Exam aku waktu itu, tapi another levelnya adalah kita disuruh ngasih justifikasi, kamu mau ngajarin 1 tambah 1, 2 itu gimana gitu. Yes, kamu harus disuruh mikir, kamu mau terus cara ngajarinnya gimana? Iya. Kenapa kok hasilnya segini? Kenapa 2? Boleh nggak 3? Nggak boleh dong, kan kita bicara MTK. Kalau bicara filosofi beda lagi. Nah gitu, terus manner jadi guru, behavior jadi guru, professionalism, terus juga kita belajar teori, gimana pendidikan itu penting. Banyak banget, dan pastinya pertama kali aku masuk jurusan ini sih kayak mind blowing gitu, kayak oh ternyata pendidikan nggak sesimpel itu. Apalagi jadi mau menjadi pengajar gitu ya. Iya benar, apalagi internasional, pendidikan di dunia internasional, Western education itu dalam. Menarik banget. Tadi kita ngomongin pengalaman kamu di jurusan. Ada nggak mata kuliah favorit kamu, subjek gitu, yang bikin kamu merasa, wah ini aku banget, wah ini gua banget nih gitu kan. Misalnya aja, wah ini aku banget nih. Oke. Sebenarnya baru nemu di tahun terakhir. Ya, baru 2 tahun terakhir. Apa tuh kalau yang pertama? Jadi ada 2. Yang pertama kita ambil bareng Management and Organizational Behavior. Yang kedua itu lebih spesifik, yaitu School Management and Leadership. Jadi 2 subjek yang sama. Jadi dia ngomongin pendidikan, tapi dia ngomongin manajemennya gitu. Oh, manajemen. Ngomongin ngomongin SDM, ngelola organisasinya, terus gimana sekolahnya jadi maju gitu. Jadi aku lebih interested ke sana sih, Jen. Baru dapet. Oke. Seru. Project atau pengalaman paling berkesan selama kuliah di jurusan ini kira-kira apa? Project yang paling berkesan itu, atau kalau ada pengalaman? Banyak, semuanya berkesan ya kalau kuliah semuanya kayak ada kesannya gitu. Apalagi kalau kamu suka ngajar kan ya, suka education kan. Apa tuh kalau boleh cerita? Pertama kali kayaknya yang paling menggelegar banget ya, itu ketika teaching praktikum. Ketika disuruh ngajar intern di sekolah, kita dipilihin sekolahnya, kita harus ngajar di sekolah Melayu. Sekolah Malaysia. Pakai bahasa? Malaysia, Melayu. Melayu ya, pakai bahasa Melayu lagi. Di posisi kita yang nggak bisa bahasa Melayu kan, kayak yang banyak Indo-Indo banget gitu. Terus kita harus ngajar di sana, kita harus adaptasi sama sekolah negeri di sana, ketemu guru-guru yang sudah senior di sana, anak-anak Melayu yang ngomong cakap Kedah gitu. Oh, cakap Kedah. Kita di sini di EAU kan lokasinya di Alsotar Kedah nih. Berarti mengikuti aksen di daerah state-nya masing-masing. Kedah banget, mereka Kedah banget. Ya. Adaptasi. Guru Indonesia gitu, jadi mereka sampai bilang kayak, ih cikgu Indonesia gitu. Jadi kalau murid-murid lokal dia nanyain kamu gimana? Mungkin. Kalau aku sendiri sih aku lumayan cepet ya adaptasi sama language gitu. Jadi aku bisa lah kadang-kadang ngasih tahu dia itu. Bisa kalau manggil kamu apa? Nimpalin apa yang dia omongin pakai bahasa Kedah. Ngomongnya Cikgu Sabila. Kalau manggil gimana? Gimana ya? Satu aja. Aku banyak banget dapat vocabulary bahasa Melayu. Bisa. Misalnya aku nyuruh dia kayak, coba korang tulis ya macam nih gitu. Cikgu tak erti. Tak erti tuh apa? Enggak ngerti. Gak bisa, iya. Tak erti tulis. Macam ngerti.
Berarti ada exposure tambah lagi. Berarti kamu bilingual sekarang ya, bukan multilingual kan ya? Nggak belajar satu bahasa doang, berarti banyak. Kalau di kemarin pas Lebih lagi dari praktek apa di sekolah sama apa di di kampus? ini. Kalau di kampus selama di kelas aku sih pakai English semuanya. English as medium of instruction. Jadi semuanya English. Belajar ngajar matematika pakai bahasa Inggris, ngajar IPA, sains pakai bahasa Inggris gitu. Another challenge. Pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih rasanya kuliah di IAIU dengan mahasiswa dari berbagai negara? Menarik nih. Speaking personally ya. Nah, saya pernah personally. Iya, pertama kali teman kamar kan dapat dibagiin kamar tuh harus beda-beda kan. Kamu dari negara mana? Satu kamar itu 4 orang harus beda-beda negaranya. Aku dapat temanku itu Zimbabwe. Jauh di Afrika Barat sana gitu. Terus Malaysia sama Myanmar. Kita kan beda-beda semuanya ya, culture beda, bahasanya beda. Kalau lagi telepon tuh kayak ini telepon pakai bahasa ini bahasa ini. Like Communication-nya kayak beragam, variatif. Terus ya it's amazing gitu, bisa kolaborasi, bisa tahu 60 negara, culture dari 60 negara tanpa harus ke negara-negara mereka gitu. Tapi ada di satu wadah di mana kita harus survive bareng, kita harus belajar bareng, sharing bareng, kerja sama, solving problem gitu. 3 years with them, kayak ya together. Banyak banget hal yang bisa dipelajarin, luar biasa bermakna. Tadi berarti itu emang bener-bener banget ya, kerasa banget ya. Parah. Ya kan? Iya. Parahnya tuh kayak kita belajar semua culture, nggak hanya satu dua, nggak hanya kita di host negaranya Malaysia, tapi juga international student juga yang kita ketemu ya. Kamu suka nemuin juga nggak hal kayak gitu? Aku juga tahu. Barriers gitu ada aja ya. Language barriers ketika kamu nggak bisa explain one thing, misalkan one word, kamu harus kayak ngasih tahu sinonimnya apa, misalnya. Gitu nggak sih di education juga kan? Iya. Kalau misalkan nggak paham kan? Exactly. Oke. Ada nggak sih kayak stereotip tentang jurusan kamu yang menurut kamu tuh lucu atau salah kaprah? Oke. Apa ya? Aku pikir dulu. Ini kali ya, kalau guru itu selalu imut. Jurusan aku itu identik sama orang-orang yang baik hati, imut, suka yang cakep-cakep, yang lucu-lucu gitu. Padahal isinya orang-orang yang strong, gimana caranya kita bisa diemin anak yang bandel. Gimana coba? We have to be very strong. Harus gitu. Yang sabar banget. Sabar. Yang kedua kita harus galak, kita harus bisa bukan marahin, maksudnya kita harus bisa tegas gitu. Jadi kita nggak yang diem, kita nggak yang lembut-lembut suaranya pelan. Control situation harus tahu ya, efisien banget ya. Parah banget, itu yang paling penting. Kalau udah nggak sabar banget itu udah susah masuk edu ya. Susah banget buat kalian yang want to try level your patience, mungkin bisa masuk UI. Baik lagi, education for everyone. Kalau jurusan kamu diibaratkan makanan ya, itu makanan apa sih? Dan kenapa? Jurusan education diibaratkan makanan. Aku ngeliatnya kayak gado-gado kali ya. Gado-gado. Gak tau, aku lagi pengen makan gado-gado. Gado-gado. Kenapa nih gado-gado? Gado-gado. Gado-gado kan ada lontong, iya, ada kerupuk, ada bihun, ada telur juga, ada timun. Kenapa nih? Ada sayur. Itu karena kita beda-beda gitu. Perspektif dari education itu anaknya beda-beda. Jadi di satu kelas ada anak yang sejarah banget, teori banget. Ada anak yang bisanya ngajar olahraga gitu. Ada anak yang bisanya ngajar IPA, ada yang matematika, ada yang musik. Jadi satu jurusan disuruh belajar bareng banyak hal dalam satu. Iya, gimana jadi guru yang bagus gitu. Jadi dari beda-beda ekspektasi juga nggak sih, Mat? Kayak kamu masuk jurusan edu pasti ekspektasi kamu jadi guru gitu. Ternyata enggak, kamu disuruh another level, kamu jadi manajer juga. Tapi tetap enak rasanya, terus interesting ya. Sangat-sangat patut dicoba. Boleh nggak ceritain satu momen yang paling lucu atau awkward atau nggak terlupakan selama kuliah di jurusan ini yang bisa dibagikan mungkin teman-teman yang mau mendaftar gitu kan? Jadi kayak wah ada cerita nih gitu kan. Apa ya? Tadi balik lagi, pasti banyak ya cerita-cerita random gitu yang kadang-kadang. Pas lagi ngajar teaching period mungkin ada cerita lucu. Teaching practicum tadi udah, itu lucu. Kita tuh ada satu penilaian, itu setiap semester pasti ada namanya
micro teaching. Micro teaching itu kita kita diri di depan kelas sebagai guru, teman-teman kita jadi muridnya, pura-pura gitu jadi guru, jadi anak SD. Jadi seru gitu. Kita pura-pura jadi guru, mereka pura-pura jadi murid, kayak anak-anak sekarang gitu. Student, we're going to learn about triangle. Mereka so excited gitu kayak yes teacher. Okay. Mereka benar-benar bikin messy kayak anak SD. Bener-bener natural kayak jadi anak SD banget ya? Nah, kita berusaha settingnya biar itu tuh kayak seolah-olah kelas SD gitu. Tapi itu menarik juga sih, seru gitu. Ada yang lari gitu kan? Ada yang gitu juga, itu kita jadi susah ya sebagai guru. Benar-benar menguji temen ya. Tapi lebih kayak ada yang banyak nanya gitu. Teacher gini, teacher gini. Kan kesel ya. Terus kita di-assess gitu sama dosen kita. Gimana cara kita menghadapi situasi murid yang banyak nanya. Itu seru. Kamu sering kerja bareng sama teman internasional juga kan? Gimana sih rasanya kolaborasi lintas budaya? Kolaborasi lintas budaya itu seru. Karena tadi kita jadi belajar juga. Di awal pasti susah. Menyatukan ya semuanya. Menyatukan kepala, mana beda lagi culture-nya gitu. Jadi itu susahnya di situ. Tapi kalau kita udah nemu kebersamaannya kayak dia suka ini, ada sesuatu yang ngajarin kita gitu bahwa kita berarti kita kayak udah going to extra mile gitu. Kita udah unlock satu skill yang kita belum pernah kemarin. Gitu ngertiin orang yang sifatnya stranger gitu. Kita nggak kenal sebelumnya. Bahasanya juga nggak ngerti kan. The way we speak English is different sometimes, but we actually learn so many things. Setelah lulus, biasanya alumni dari jurusan ini kerja di bidang apa aja sih? Oh ya. Kalau lulus pasti jadi guru, teacher. Jadi guru. Tapi banyak banget digambarin sama dosen kita, ada yang juga bisa jadi lecturer, jadi dosen. Kalau dia ambil S2, terus bahkan juga alumni itu kadang ada yang ambil di manajemennya, jadi dia kerja di manajemen trainee di perusahaan, jadi bikin program pengembangan karir, pengembangan talenta dari perusahaan, macam-macam sih tapi tetap lebih circle tetap ya di education gitu. Gimana caranya mendidik dan mengajar. Meskipun kalau ada jadi content creator juga bagian education juga. Of course, education. Kayak Matt sekarang nih kan. Dia bisa jadi master of education. Mungkin kalau aku ya. Maybe. Who knows? Oke. Kamu sendiri punya cita-cita karir ke arah mana sih? Oke. Personally, aku masih belum tahu, quarter life crisis banget. But aku ngeliat diri aku lebih bagus di manajemen. Jadi mungkin aku mau ngarahin diri aku untuk pergi ke jurusan-jurusan yang lebih educational management atau leadership, kerja di karir. Tapi kalau karir aku suka ngajar, jadi maybe in the future bisa jadi lecturer gitu. Tapi jauh banget lecturer. Tutoring bimbel mungkin masih tutoring bimbel juga itu ini banget accessible ya. Dan juga di Indonesia kayaknya kita perlu lebih banyak guru-guru tutor bimbel, tenaga pengajar lagi. Yang keren-keren dari luar negeri, why not? Menarik banget. Menurut kamu nih, skill apa yang paling berguna dari jurusan selama kamu berkuliah di sini? Skill yang paling jadi kunci ketika jadi guru atau ambil jurusan aku, seperti yang metode bilang itu emotional intelligence. Sabar itu termasuk ya, terus kayak pengertian, empati, terus komunikasi juga itu paling penting sih. Bagi itu termasuk itu jurusan kamu ya, komunikasi ya, BMC ya. Karena kita satu fakultas ya kebetulan, jadi it's in under communication School of Education and Human Science. Human Sciences. Komunikasi penting karena gimana mau ngajar kalau nggak bisa komunikasi kan? Betul. Nanti kan mungkin next episode, upcoming episode tentang BMC, Bachelor of Media and Communication, yang akan tayang beberapa episode setelahnya. Nanti kan. Ada nggak sih tips atau pesan buat teman-teman yang sekarang lagi bingung untuk mempertimbangkan memilih jurusan nih ya? Mungkin teman-teman bingung kan memilih jurusan mana dan would be interest with BE.
elementary education, mungkin bisa kasih tips mungkin? Oke. Kalau dari aku pribadi ya, buat teman-teman yang milih jurusan, itu benar-benar harus sesuai dengan diri kita gitu. Please get to know yourself first. Emang kadang-kadang suka ini sih, kayak aku juga sendiri masuk ke BI karena ketidaksengajaan ya. Cuma pilihlah ketidaksengajaan yang paling bijak gitu buat diri kalian sendiri. Karena S1 itu nggak sebentar, S1 itu kan 3 tahun 4 tahun gitu. Bayangin kalau kita ada di satu jurusan yang kita nggak suka 3 tahun kan malah jadi beban sendiri gitu buat diri kita. Kan ya juga ya. Iya nggak sih kayak apalagi kita masuk ke jurusan yang kita kurang suka dan ujung-ujungnya kita lost interest dan kita capek sendiri gak sih? Bakalan capek dan bakal susah lulus. Itu susah lulus itu paling kan? kenapa? Jadi big no banget kalau cuma pilih karena dia paling sedikit jumlah peminatnya atau dia paling bagus ranking universitasnya gitu. Lagi buat teman-teman yang mau masuk EAU, mau daftar EAU, kadang-kadang jurusan education itu emang jadi pelarian sih. Sejujurnya ya, kamu juga mungkin udah tahu. Mungkin iya. aku sempat masuk pilihan mau masuk. Tuh kan, itu kayak pelarian. Bahkan ada yang dia itu, ini kita terbuka aja ya, kayak dia itu ambil bisnis sebelumnya, tapi karena nilai IELTS-nya itu sertifikat IELTS-nya dia tidak memenuhi jurusan yang dia pengen, jadi dia ambil yang lebih rendah, yang which is itu education atau BEE. Yang itu sebenarnya tidak apa-apa kalau memang dia memang suka gitu sama jurusannya. Akan lebih baik lagi gitu, tapi kalau enggak cocok, kontras banget gitu. Nah itu jujurly, makanya aku bilang kayak gado-gado karena juga ada orang yang nggak suka sebenarnya di education, tapi dia masuk education. Parah banget. Separah itu kan. Semoga dia bisa cepat lulus juga. Udah final year kan. Iya, jadi kesian. Bukan karena kesian ya. Mungkin itu struggle yang dia pilih. Tapi alangkah lebih baik kalau kamu bisa lebih menyukai apa yang kamu pilih. Jadi jangan khawatir pilih BI itu jadi jurusan yang kurang dipilih atau kurang kompeten gitu. Tapi jujurnya kamu bakalan dapat banyak pengalaman yang luar biasa banget. Apalagi kalau kamu antusias di education, antusias di jadi dosen gitu. Jadi guru. Kamu nggak perlu ambil Master of Education kemana-mana lagi gitu. Tapi ketika kamu udah ambil BI, kamu ambil education lagi itu jadi gampang. Kalau kamu mau jadi dosen, daripada kamu media terus kamu ambil education lagi kan jadi belajar dari awal gitu. Kalau kamu mau jadi dosen, switch major gitu kan bakalan lama lagi. Jadi kalau kamu memang pengen, gue mau jadi dosen aja lah, gajinya gede atau bagus gitu. Kalau diceritain tetangga bagus ya, kerjaannya dosen muda. Ini ngambil education langsung aja dan you will find something very exciting there. Oke, ini ada pertanyaan kelas balik nih ya. Kalau kamu bisa balik ke tahun pertama nih ya, apa hal yang ingin kamu lakukan berbeda? So hard. Pas aku udah ngambil jurusan ini atau belum? Sudah ya? Mungkin semester pertama lah, Semester pertama BI, oke. Bagus, pertanyaannya aku tapi agak susah menjawabnya karena ini berkaitan sama refleksi gitu. Kayaknya aku mau lebih serius dalam buat assignment, buat tugas-tugas aku. Karena tahun pertama itu masih kayak aku adaptasinya kelamaan gitu, kayak aku tuh nugas tapi aku nggak merasa melakukan yang terbaik gitu di tugas aku. Emang sih GPA aku naik terus gitu, tapi kenapa harus dari bawah gitu sih? Dari bawah ke atas gitu. Coba aku mulai melakukan yang terbaik ketika dari awal, pasti kan akan lebih mudah gitu jalannya. Oh gitu ya? Aku ngerasain gitu sih, kamu gitu gak? Iya aku juga gitu. Assignment. Iya gitu assignment sih. Gitu. Aku pengen banget bisa bener-bener fokus belajarnya gitu, nggak banyak mikirin hal-hal yang kayak terlalu lama gitu. Untuk adaptasi, terus sebenarnya kita tuh nggak harus sempurna, tapi coba beneran ikutin aja instruksi yang lecturer buat. Gak usah kebanyakan kayak aku mau nambah ini, kayak kadang-kadang pikiran tuh penuh gitu. Atau kita selalu memikirkan atau ikut kegiatan yang mengganggu prioritas utama kita. Itu juga betul banget, betul. Jadi mengganggu assignment tadi. Pertanyaan terakhir. Oke. Kalau kamu bisa kasih satu kalimat buat meyakinkan orang ambil jurusan ini, itu apa?
Buat teman-teman mungkin ya masih kurang yakin, masih bingung ya mungkin teman-teman yang nonton ya, ambil jurusan ini nggak ya gitu kan, langsung dari final year nih ya, buat meyakinkan. Ambil jurusan ini apa? Sebagai anak pendidikan dan sebagai orang yang di samping atas pendidikan. Misalkan aku jadi mentorin ya pendidikan. Aku pengen jadi orang yang pendidikan banget. Nah, aku selalu diajarin dosenku di pendidikan bahwa education can change the world. Pendidikan bisa ngerubah dunia. Jadi, kalau kamu pengen pekerjaan kamu penting, kamu pilih jalur pendidikan. Itu sangat penting. Guru sangat penting. Kalau ingin membuat perubahan, betul. Pertama-tama mungkin bisa melalui pendidikan mungkin. Betul. Kalau kamu masuk jurusan pendidikan, you can try to put yourself into changing the world, make difference, so kamu bakalan dapetin hal yang luar biasa gitu. With education we can change the world. I just wanna say that. Keren banget. Oke. Yes. Oke. I guess that's all the question. Terima kasih Sabila udah datang di episode 3 EAU Major Vending Series kali ini. Semoga video ini menginspirasi teman-teman yang menonton. Dan jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga. Semoga di episode selanjutnya kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi major dan program yang ada di Al-Bukhari International University ini. Aku host Iran Ramdhani. Sampai jumpa di next selanjutnya. Bye bye. See you. Ini kita taruh. Mau taruh di bawah sini. Tapi nanti setiap kali misalkan ada pertanyaan break dulu nggak apa-apa kayak.